Apa sih yang harus diketahui oleh banyak orang mengenai tasawuf itu? Sejarah awal tasawuf itu Tasawuf. dari mana? Betul, Karena memang betul. di luaran sana banyak orang yang menganggap bahwasanya tasawuf ini adalah ilmu kebatinan lah, Betul. misalnya, atau mungkin berasal dari satu agama di luar Islam gitu. Nah, menurut Ustadz Cecep, bagaimana sih fungsi tasawuf dalam kehidupan sehari-hari manusia? Tasawuf itu az-zauq ya, jadi ada rasa di situ. Kalau rasa kan nggak bisa cuman diceritain orang lain. aja, Betul. harus dicicipi gitu, oleh diri sendiri, kita harus tenggelam di situ gitu ya. Kayaknya nggak tenang gitu hidupnya, sehingga sampai mengkonsumsi penenang gitu ya, obat penenang ya, obat-obat terlarang gitu. Padahal kalau dilihat secara syariat hidupnya mapan gitu ya, secara ekonomi ya aman lah gitu ya. Kemudian kehidupan juga layak, enak gitu. Tapi kenapa? Karena tadi hatinya gelisah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah amma ba'du. Memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita dapat berjumpa kembali tentunya dalam acara podcast Idrisiah TV. Mudah-mudahan dengan program ini kita senantiasa bisa menggali ilmu lebih dalam mengenai ilmu tasawuf dan ilmu-ilmu dalam Islam. Sobat ID TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan hari ini saya Muzakir Zulkarnain akan menemani seorang ustadz yang luar biasa bagi saya yang akan membahas mengenai ilmu tasawuf. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini di samping saya yakni ada Al Ustadz Cecep Hidayatullah SPD SSY. Beliau adalah Dai Idrisiah, Tarekat Idrisiah yang tentunya mempakari bidang-bidang ilmu tasawuf, ilmu lain-lainnya yang patut kita dalami juga. Insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai kedudukan ilmu tasawuf. Nah, kita akan bertanya kepada Ustadz Cecep ya, mengenai kedudukan ilmu tasawuf gitu ya. Apa sih yang harus diketahui oleh banyak orang mengenai tasawuf itu? Ya, terima kasih Aski. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aski dan juga sobat IDTV dimanapun berada. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita akan mempelajari bersama ya kaitan dengan ilmu tasawuf begitu ya. Kalau selama ini kita mungkin ya jarang gitu ya mendengar istilah tasawuf gitu ya. Kalaupun mendengar apa sih tasawuf itu? Mungkin di antara kita banyak yang bertanya-tanya gitu. Nah, tasawuf itu sebenarnya berasal dari kata sofa, kata dasar sofa, di mana sofa itu yang memiliki arti bening atau bersih gitu ya, jernih gitu ya. Nah, sementara nanti ada pengertian secara istilah ilmu tasawuf itu dari beberapa ulama, ya, yang mengartikan tasawuf itu seperti apa begitu. Namun kita perlu tahu juga sejarah awal tasawuf itu dari mana. Karena memang di luaran sana banyak orang yang menganggap bahwasanya tasawuf ini adalah ilmu kebatinan lah, misalnya, atau mungkin berasal dari satu agama di luar Islam gitu ya. Yang perlu kita ketahui bahwasanya tasawuf ini sejarahnya itu berasal dari hadis yang diterima yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar yang terkenal dengan hadis Jibril. Iya, hadis Jibril. Jadi satu ketika nih Aski, dulu zaman Rasul itu beliau sering membuat halakoh ilmu begitu dengan para sahabat. Di satu hari ketika beliau sedang berkumpul dengan para sahabat, sedang berbincang-bincang tentang keilmuan, tentang agama begitu, tiba-tiba datang ada tamu tak diundang Masuk ke majelis, masuk seseorang tamu ini, di mana
dalam hadis itu dikatakan bahwa tamu ini menggunakan pakaian yang serba putih, bersih gitu ya, licin lah gitu ya. Kemudian rambutnya itu hitam legam. Tidak nampak asar atau bekas perjalanan jauh. Betul. Sementara yang kita tahu kan di masa Nabi itu ya itu kan dikelilingi oleh gurun pasir ya, padang pasir begitu. Ketika ada orang yang baru perjalanan jauh pasti pakaiannya ya bisa dipastikan lusuh, kucel, kumun, endekil lah gitu ya. Nah, cuman yang jadi aneh lagi di situ para sahabat nggak ada yang kenal, nggak ada yang tahu ini siapa sih orang gitu ya. Tiba-tiba datang, kalau orang di sekitar situ mungkin sahabat tahu gitu ya. Cuman ini nggak ada yang kenal, kemudian nggak ada bekas perjalanan jauh. Tiba-tiba datang, kemudian duduk di hadapan Nabi. Dia duduk masuk duduk di hadapan Nabi, duduk bersila di hadapan Nabi. Dia menempelkan dua lututnya dengan lutut Nabi SAW. Kemudian kedua tangan itu memegang paha Rasulullah SAW. Nah, sahabat semakin heran ya. Ini siapa ini? Bertanya-tanya itu dalam hati. Kemudian si tamu tadi tiba-tiba bertanya kepada Rasulullah, wahai Muhammad, jelaskan kepadaku apa itu Islam. Ya, maka Rasulullah langsung menjawab pertanyaan dari tamu tadi bahwasanya Islam itu adalah engkau bersaksi bahwasanya tiada sembahan selain Allah, Muhammad utusan Allah, kemudian melaksanakan sholat, zakat, puasa dan haji ya, yang kita kenal mungkin saat ini dengan rukun Islam. Yang 5 itu. Nah, kemudian setelah Rasulullah menjawab ini, para sahabat yang lain dibuat heran lagi. Kenapa dibuat heran lagi? Dengan respon dari tamu yang bertanya tadi. Dia yang bertanya, dia membenarkan. Benar engkau, sodak. Gitu. Jadi kan lucu ya kalau ini engkau nanya ya, benar, tapi membenarkan gitu. Membenarkan. Jadi seolah kayak sudah tahu jawabannya begitu. Nah, kemudian disusul lagi dengan pertanyaan yang kedua. Jelaskan juga kepadaku apa itu iman. Tentang iman. Ya, apa itu iman? Nah, Rasulullah langsung juga menjawab bahwasanya engkau beriman kepada Allah, pada malaikat-malaikatnya, pada kitab-kitabnya, utusannya, ya. Terus disampaikan oleh Rasulullah ya rukun iman yang 6 itu, ya. Disampaikan dengan jelas kepada tamu dan kepada sahabat, terdengar oleh para sahabat pada waktu itu, sehingga setelah jawaban Rasulullah ini, sahabat juga heran lagi karena si tamu ini membenarkan lagi. Sodakta, benar engkau. Nah, jadi yang dimaksud rukun iman ditanya tentang iman itu apa? Jawabannya adalah rukun iman yang 6 ya. Beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, utusannya, rasul-rasulnya, kepada hari akhir dan takdir, qada dan qadar yang baik maupun yang buruk. Nah, tidak berhenti sampai situ. Bertanya lagi pertanyaan yang ketiga. Wahai Muhammad, jelaskan kepadaku apa itu ihsan. Ya, apa itu ihsan? Rasulullah langsung menjawab, anta budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Yang artinya engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah engkau melihat Allah, musyahadah, menyaksi ya, hadirnya Allah di hadapan kita. Kalau belum mampu, kalau tidak bisa, maka yakinkan bahwasanya fa innahu yarak, sesungguhnya Allah senantiasa menatap engkau. Nah, ya. Ada beberapa pertanyaan lagi yang diajukan oleh si tamu tadi, yang ketika habis bertanya kemudian dijawab membenarkan gitu. Termasuk bab ihsan tadi juga sodakta, membenarkan. Setelah itu tiba-tiba tamu itu pergi, ya, setelah memberikan beberapa pertanyaan, kemudian pergi, pamit begitu saja dan nggak tahu entah kemana gitu. Akhirnya Rasulullah bertanya kepada sahabat, wahai Umar, tahu nggak siapa yang barusan datang? Maka Sayyidina Umar ya mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui gitu. Akhirnya Rasulullah menyampaikan bahwasanya yang datang barusan itu adalah Jibril yang mengajarkan kepada kalian, kepada kita semua tentang agama kita, tentang agama Islam ini. Nah, dari hadis Jibril inilah ya para ulama menyebutkan
bahwasanya di situ ada arkanuddin, rukun agama. Di mana rukun agama kita itu 3, ada iman, Islam, dan ihsan. Ya, pada waktu itu memang belum muncul istilah tasawuf itu belum ada. Ya, sebagaimana pada waktu itu belum muncul istilah tauhid atau mungkin istilah fikih belum ada. Gitu, belum muncul. Nah, istilah tasawuf sendiri itu muncul di kurang lebih ya di abad kedua Hijriyah. Ya, di mana pada waktu itu di zaman Imam Malik, beliau pernah menyampaikan satu statementnya, man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaq wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaq wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Ya, artinya barang siapa yang berfikih saja tanpa bertasawuf maka dia fasik. Ya. Kemudian barang siapa yang bertasawuf saja tanpa berfikih, mengamalkan amalan fikih, maka dia zindik, ya, aliran kebatinan di luar Islam. Nah, barang siapa yang mengumpulkan di antara keduanya, maka itulah yang benar, yang tahaqqaq. Nah, dari tasawuf itu muncul ada satu keilmuan yang muncul dari definisi ihsan itu sendiri, di mana dalam ihsan itu ada musyahadah dan muraqabah. Jadi ada maqam musyahadah di mana kita menyaksi hadirnya Allah. Jadi bukan melihat gitu ya, menyaksi akan hadirnya Allah di hadapan kita, ya, sehingga seolah-olah kita bisa melihat Allah gitu. Kalau tidak mampu di maqam musyahadah, kita muraqabah, meyakini bahwa Allah senantiasa menatap kita. Nah, ini kan wilayahnya wilayah tasawuf. Sebagaimana tadi rukun Islam itu lahirlah muncul ilmu fikih. Kemudian di dalam iman tadi lahir ilmu tauhid gitu atau ilmu akidah. Nah, kemudian para ulama-ulama terdahulu ini ada memang yang fokus begitu ya, fokus muyulnya itu atau kecenderungannya itu di beberapa di 3 rukun agama ini. Ada yang memang fokusnya di fikih, bukan tapi nggak melulu fikih, dia juga secara keimanan juga kuat, kemudian tasawufnya juga mengamalkan. Ada juga memang yang konsennya di tauhid, di kajian keimanan tadi. Ada juga yang memang ulama-ulama yang fokus di ilmu tasawuf yang disebut dengan ulama sufi. Nah, ini sejarah awal tasawuf barangkali. Memang di zaman Nabi secara istilah belum muncul ya istilah tasawuf, tapi tindakan-tindakan itu sudah muncul ya, sudah muncul. Nah, kalau kaitan dengan definisi tadi ya. Kalau tadi kan artinya tasawuf itu dari kata sofa ya, yang artinya bersih gitu ya. Nah, kalau dari secara definisinya, tataran definisi ini dalam salah satu kitab Tanwirul Qulub ya, yang dikarang oleh Syekh Amin Al-Qurdi Al-Irdibili Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau menyatakan bahwasanya tasawuf adalah ilmun yu'rafu bihi ahwalun nafs. Jadi ilmu yang mempelajari ya pergerakan batin kita, pergerakan batin ya, pergerakan hati kita, mahmuduha au madmumuha, baik yang terpuji ya ataupun yang tercela ya, yang terpuji ataupun yang tercela. Wa kaifiyatu tathhiriha minal madmumi minha, dan tata cara untuk membersihkan, mensucikan ya pergerakan-pergerakan yang tercela tadi. Ya, termasuk juga wa tahliyatiha bimahmudiyah bil ittisafi bimahmudiyah, dan menghiasi hati itu dengan sifat-sifat yang terpuji. Termasuk juga ilmu yang mempelajari watori tata cara untuk melakukan perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tasawuf ini fokusnya, domainnya adalah wilayah hati. Di mana dengan ilmu tasawuf ya, kita akan mempelajari pergerakan hati kita, karena hati itu kan bahasa Arabnya kolbun ya, dari kata kolaba ya, yang artinya bolak-balik begitu. Betul. Ya, karena kadang paginya bisa jadi iman,
ya sorenya kafir ya, nauzubillah. Itu bisa jadi terjadi karena hati kita bolak-balik. Maka dengan ilmu tasawuf kita akan mempelajari pergerakan hati kita. Ya karena hati ini adalah satu anugerah besar yang Allah berikan kepada kita. Ini kaitan dengan definisi. Ya, mudah-mudahan sih bisa difahami. Baik dengan berbagai definisi, kemudian artinya mengenai tasawuf itu ya ini membersihkan gitu ya, ataupun lebih cenderung mengobati hati, membersihkan hati atau batin gitu ya. Dan tentunya otomatis gitu ya, orang yang di luar sana wajib ya sebenarnya wajib untuk menggali ataupun mengamalkan ilmu tasawuf. Nah, menurut Ustadz Cecep bagaimana sih fungsi tasawuf dalam kehidupan sehari-hari manusia? Iya, fungsinya sih. Baik. Tadi walaupun wilayah atau domainnya adalah hati, tapi memang efeknya ini luar biasa. Efeknya. Karena kan seseorang ini tergerak itu oleh hatinya ya. Ketika hatinya bersih, ketika hatinya suci, maka insya Allah pergerakannya juga akan bersih dan suci. Ini mungkin yang akan menjadi salah satu fungsi dari ilmu tasawuf. Contoh, misalnya kalau di sini ada teko misalnya, atau teko ketika dikucurkan, tergantung apa yang ada di dalamnya. Betul. Kalau di dalamnya air putih, yang keluar kira-kira apa? Kopi ya? Bukan. Ya air putih. Betul. Kalau yang di dalam teko itu air kopi, maka yang keluar itu ya kopi begitu. Kalau yang di dalamnya air jeruk gitu ya, yang keluar. Nah, begitu juga gambaran hati kita. Nah, kalau hati kita bersih, hati kita kita pelihara dengan baik begitu ya, maka nanti apa yang kita tampakkan ya, yang kita tampakkan di di luar, baik ucapan, tingkah laku kita, ini akan juga baik, bersih begitu. Kalau hati kita kotor, ya nanti yang keluar juga akan kotor juga. Nah, salah satu fungsi dari ilmu tasawuf itu tadi adalah untuk satu membersihkan hati, membersihkan hati, kemudian juga menghiasi hati kita dengan sifat-sifat yang terpuji. Sehingga kalau dalam ilmu tasawuf itu ada beberapa fase gitu ya, ada yang namanya takhliyah. Takhliyah atau takholli, ada juga yang namanya tahliyah atau tahalli. Ya, di mana takholli atau takhliyah itu adalah proses membersihkan hati kita dari segala bentuk penyakit-penyakit hati. Nah, kita nggak tahu ya, kadang bisa jadi nggak tahu atau mungkin nggak sadar gitu ya. Di dalam hati kita, dalam rohani kita kadang-kadang banyak penyakitnya. Ya, kalau di lahiriah kadang kita sadar. Sakit sedikit aja gimana kira-kira? Enak. Ya, nggak enak. Dia berasa yang sakit gigi gitu ya misalnya. Tapi kan berasanya ke kepala pusing ya, badan meriang gitu ya. Akhirnya berusaha untuk mengobati kan begitu. Ya, datang ke dokter, beli obat dan sebagainya. Tapi kadang-kadang kalau hatinya yang sakit atau hatinya yang bermasalah, kita nggak sadar gitu. Padahal tadi hati kita itu berpotensi juga kedatangan penyakit begitu, yang disebut dengan penyakit hati. Kalau Imam Ghazali bilang maksiatul batin gitu ya. Jadi ada maksiat batin yang harus dibersihkan, yang harus dibersihkan oleh setiap diri kita, yang harus kita jaga. Karena penting ya kita menjaga hati itu. Kenapa? Karena kita datang dari Allah itu dalam kondisi yang bersih. Gimana hadis Nabi itu? Kullu mauludin yuladu al fitrah. Setiap anak itu terlahir fitrah, suci, bersih. Dan nanti ketika kembali kepada Allah harus dalam kondisi yang bersih pula. Dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di pada hari kiamat nanti, ya, pada hari di mana kita kembali kepada Allah, bahkan di hari kematian saja itu tidak akan ada manfaatnya. Malun wala banun, harta yang kita tumpuk-tumpuk, anak yang kita bangga-banggakan gitu ya. Illa man atallaha biqalbin salim, semuanya akan bermanfaat kecuali
ya, ketika kita datang kepada Allah, kembali kepada Allah dengan hati yang bersih, dengan hati yang selamat, dengan hati yang sehat. Nah, maka salah satu fungsinya adalah membersihkan hati. Kemudian yang kedua, menghiasi, tahalli dari tahliyah. Kita membersihkan hati kita atau menghiasi ya, menghiasi hati kita dengan sifat-sifat yang terpuji, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tentunya ini beberapa fungsi dari ilmu tasawuf yang harus kita ketahui sehingga kita akan termotivasi ya, termotivasi untuk bagaimana mempelajari tasawuf dan juga mengamalkan. Karena tasawuf itu az-zauq ya, jadi ada rasa di situ. Kalau rasa kan nggak bisa diceritain aja, betul. Harus dicicipi gitu, kita harus tenggelam di situ gitu ya. Itu Aski barangkali. Ya, dengan berbagai penjelasan mengenai fungsi, maka kita selaku umat manusia, khususnya umat muslim gitu ya, wajib ya sebenarnya untuk terus menggali mengenai ilmu tasawuf gitu. Karena manfaatnya benar-benar dijamin bagus lah intinya. Karena kan di dalam hati, di dalamnya dulu, maka mengaplikasikannya maka akan baik juga gitu ya. Nah, tentunya dengan di zaman modern ini banyak sekali gitu ya, di luar sana orang yang masih belum paham gitu tasawuf itu cuman kerjanya zikir gitu ya. Kerjanya cuma di masjid. Padahal banyak sekali dalam pengaplikasian bekerja pun ya. Iya, betul. Itu harus senantiasa diaplikasikan dengan ilmu tasawuf. Sekarang gini, sekarang kan kalau kita lihat fenomena saat ini ya sebenarnya sudah terjadi ya dari zaman dulu juga gitu ya, ketika memang hati seseorang nggak bersih, hati seseorang kotor, hati seseorang berpenyakit, akhirnya kan menimbulkan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji, menimbulkan perbuatan-perbuatan yang di luar syariat, gitu ya. Contoh, ketika dalam dunia kerja, ya, ketika hatinya kotor, hatinya tidak bersih, ya, tidak merasa diawasi oleh Allah tidak merasa musyahadah menyaksi Allah, maka dia nggak jujur dalam pekerjaannya. Contoh misalnya korupsi misalnya ya, atau mungkin dalam segala hal sebenarnya ada penyakit yang dinamakan penyakit hasad misalnya. Hasad ini kan dengki gitu ya. SMS kalau anak sekarang bilang. Jadi senang melihat orang susah melihat orang lain senang gitu. Nah, ketika orang lain mendapat kebahagiaan, dia nggak ridho gitu ya, nggak ikhlas, nggak rela begitu ya, uring-uringan, nggak seneng, pengennya kenikmatan orang lain itu hilang dan lari ke dia gitu ya. Nah, ini kan banyak terjadi sekarang. Kalau kita lihat fenomena saat ini sangat memprihatinkan gitu, sehingga memang penting ketika kita kembali ke tasawuf, ke ilmu yang memang mengelola hati kita agar senantiasa dibersihkan, agar senantiasa dihiasi dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Maka ini menjadi motivasi lah ya untuk kita semua arruju ila tasawuf itu gitu. Karena memang secara kalau tadi ada yang mempertanyakan gitu ya, tasawuf itu sebenarnya dari Islam bukan sih? Dari Islam ya, dari sejarahnya tadi. Kemudian dasar-dasar atau usul tasawuf sendiri itu kan diantaranya ada takwa Allah ya, bertakwa kepada Allah, itba'us sunnah ya, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, kemudian i'rad anil khalqi ya, berpaling dari makhluk. Artinya berpaling bukan berarti menjauh dari manusia, artinya hati kita senantiasa disambungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, berharapnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling begini ketika saya pernah gitu berpengalaman kerja di luar gitu ya. Ketika sering bersolat berjamaah di masjid, kemudian ada kiai atau ustadz sesepuh di sana nanya ke saya gitu, dari pesantren mana? Saya bilang dari pesantren Tarekat Idrisiyah. Oh, tentang tasawuf ya katanya. Kamu jangan dulu bertasawuf, masih kecil katanya. Dulu waktu masih umur 20 gitu. Padahal yang seharusnya bagaimana sih tasawuf dipelajari, apa dari dini, apa ketika nanti kalau udah pensiun atau seperti apa? Karena di luar sana masih gambaran tasawuf itu masih awam gitu. Iya. Betul. Itu dulu ya. Dulu 20 tahun. Umur sana 20. Oh, kirain sekarang masih 17 ini. Ya.
memang banyak ini yang karena kita ketidakpahaman dengan tasawuf itu sendiri, maka banyaklah dulu saya juga sering mendengar bahwasanya nantilah belajar tasawuf kalau udah usia 40 tahun gitu, udah sepuh. Padahal tasawuf itu kan ilmu hati ya, ilmu yang memanage hati. Domainnya adalah wilayah hati gitu ya, untuk mengetahui pergerakan hati. Sementara hati manusia itu sudah berfungsi semenjak dia lahir gitu ya, sudah berfungsi gitu. Rohani kita itu harus senantiasa dijaga, dan kita nggak ada yang menjamin umur kita sampai 40 tahun gitu ya. Sekarang mungkin berapa tadi 27 ya, 27. Ya mudah-mudahan ya Allah panjangkan usia. Tapi kan kita nggak menjamin, nggak bisa menjamin gitu. Hanya Allah yang menjamin umur kita sampai umur berapa. Kalau nggak sampai umur 40 tahun gimana? Berarti kita nggak mengenal dasar ilmu tasawuf, di mana tadi salah tasawuf itu adalah salah satu, atau ihsan itu adalah salah satu rukun agama. Ada 3 rukun agama tadi. Ketika salah satunya nggak ada, maka akan roboh agamanya kan begitu. Tiangnya bukan roboh ya. Iya, arkan itu kan tiang gitu ya, tiang bangunan. Kalau satu tiangnya roboh, ya maka ya bangunan itu akan roboh juga. Maka mempelajari ilmu tasawuf ya harus sejak dini. Ibarat kita menanamkan, sebenarnya dengan kita menanamkan kepada anak kita dengan sabar ya, dengan sifat jujur, dengan ikhlas, syukur, itu bagian dari pengaplikasian ilmu tasawuf, implementasi ilmu tasawuf di kehidupan sehari-hari. Maka alhamdulillah kalau di lembaga pendidikan Irisiah ini kan diterapkan dari mulai prasekolah, dari PAUD ya, dari anak usia pendidikan anak usia dini sampai PAUL ya, pendidikan agama usia lanjut. Dari PAUD sampai PAUL. Ya, karena memang yang namanya sabar itu bukan hanya untuk orang di atas 40 tahun aja. Dari anak sudah dilatih sabar. Ya. Kemudian tadi kaitan dengan menghiasi hati dengan riyadhah ya, dengan zikir misalnya. Apa masa itu kan bagian dari implementasi mutasawuf juga. Masa kita harus nunggu 40 tahun baru kita belajar zikir kepada Allah. Padahal Allah memerintahkan zikir itu sebanyak-banyaknya gitu ya. Senantiasa dengan berzikir kita akan tenang dan sebagainya. Memang kondisi saat ini kan contoh banyak orang yang kayaknya nggak tenang gitu hidupnya, sehingga sampai mengkonsumsi penenang gitu ya, obat penenang ya, obat terlarang gitu. Padahal kalau dilihat secara syariat hidupnya mapan gitu ya, secara ekonomi ya aman lah gitu ya, kemudian kehidupan juga layak, enak gitu. Tapi kenapa? Karena tadi hatinya gelisah, jauh dari Allah gitu, tidak tenang. Nah, maka harus nggak usah nunggu 40 tahun. Jadi udah tahu tasawuf langsung. Nah gitu ya. Dari usia dini udah diajarkan. Jadi nggak ada kata terlambat gitu ya untuk belajar ilmu tasawuf. Nah tentunya bagaimana sih untuk supaya di masyarakat di luar ini tertarik? Banyak kan orang yang saya mah Islam biasa aja gitu. Padahal tasawuf itu Islam sebenarnya kalau dijelasin tuh kadang ada yang tasawufnya masih supaya memperkuat gitu ya pemahaman masyarakat di luar tuh seperti apa sih? Ya memang ini harus terus kita gencarkan ya, pemahaman atau meluruskan pemahaman tasawuf di luar sana yang mungkin selama ini mereka tidak mendapatkan informasi yang utuh begitu. Ya, alhamdulillah dengan adanya podcast ini kan salah satu upaya kita untuk mengenalkan ilmu tasawuf itu. Kalau tadi berbicara Islam, saya Islam yang biasa-biasa aja. Memang yang biasa seperti apa gitu ya. Ya kalau lihat standar Islam itu ya tadi memenuhi rukun agama tadi. 3 gitu. Contoh lah sekarang kayak sholat. Sholat kita itu ya nggak hanya berbicara urusan fikih, tapi di situ ada keimanannya, ada keislamannya, ada ihsannya, ada wilayah tauhidnya. Kan ketika sholat kita mentauhidkan Allah secara keimanan, mengimani, menyembah kepada Allah. Kemudian secara fikih kita ikuti aturan-aturan fikih, memenuhi syarat rukunya, itu wilayah fikih. Nah, ketika sholat hati kita kan harus menghadap kepada Allah, harus ikhlas. Nah, ikhlas menghadap kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah, merasa sedang di hadapan Allah, itu wilayah hati, wilayah tasawuf gitu. Jadi kalau mau bicara yang standar, yang biasa, ya harus memenuhi yang tiga rukun agama ini. Dan ini yang
yang harus kita apa namanya masyarakatkan ya, kita bumikan gitu ya, apa namanya istilahnya ya, kita viralkan lah mungkin ya, kaitan dengan ilmu tasawuf gitu. Jadi masih sangat relevan ya untuk tasawuf. Wah, sangat relevan sekali. Sangat sampai artinya kan ketika kita bicara dengan kaitan dengan rukun agama ini ya, selama masih ada kehidupan maka rukun agama ini harus tetap tegak. Betul. Ya, agar agama kita tegak sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala begitu. Itu sih. Ya alhamdulillah lebih paham mengenai tasawuf dan mudah-mudahan dengan pemirsa yang sedang menyaksikan gitu ya di Idrisiyah Podcast TV ini lebih sangat lebih tertarik mengenai ilmu tasawuf gitu, karena ya pengaplikasian kehidupan kita, belajar sabar, belajar ikhlas gitu ya dari ilmu tasawuf gitu. Kemudian Ustaz, mengapa gitu ya ilmu tasawuf penting bagi manusia? Ada di sini yang menurut Hasan Al-Basri gitu, kenapa sangat penting gitu. Ada juga yang orang yang ya maksudnya orang nggak memperhatikan tasawuf, jadi mereka tuh tahunya tentang iman Islam, ihsannya itu nggak tahu, nggak mau belajar gitu ya. Jadi seberapa penting, padahal tuh tadi udah sangat jelas sekali ya. Gitu. Bagaimana Ustaz? Ya, sebenarnya gini, kalau berbicara dengan tasawuf, artinya ketika kita ngobrol tasawuf ya otomatis nanti kaitannya dengan Islam dan juga ihsan iman ya. Iman, betul. Tadi sempat disampaikan menurut Imam Malik bahwasanya man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaq. Wa man wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandak. Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Artinya barang siapa yang hanya fokus di fikih saja gitu ya, tidak mau mempelajari tasawuf dan mengaplikasikan ilmu tasawuf dalam kehidupan sehari-hari, ya dia fasik, bengkok begitu. Begitu juga sebaliknya, kalau orang hanya fokus di tasawuf saja tanpa memperdulikan fikih, kan kadang-kadang ada yang udahlah kita mah udah bertasawuf, udah dibukakan hakikat sehingga nggak usah sholat, nggak usah puasa. Nah itu juga hati-hati, itu zindik nanti masuknya. Zindik. Nah maka yang diharapkan oleh Rasulullah itu adalah termasuk yang disampaikan oleh Imam Malik tadi adalah mengumpulkan, jadi memadukan antara ilmu tasawuf dengan ilmu fikih, juga dengan ilmu tauhid itu. Nah, ini harus menjadi motivasi sebenarnya gitu ya bagi setiap kita, karena memang tadi yang akan kembali kepada Allah itu adalah hati kita. Batin kita akan kembali kepada Allah, sekalipun memang disampaikan oleh Rasulullah bahwasanya kita itu dijadikan dari tanah ya. Allah juga menyampaikan minha khalaqnakum, kata Allah, wa fiha nu'idukum minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kami jadikan kalian, kemudian akan ke tanah kami akan kembalikan kalian, kemudian nanti akan dibangkitkan lagi dari tanah. Jadi kita satu saat akan menjadi makhluk rohani ya, ketika sudah kembali ke alam barzah, rohani kita lah yang akan kembali kepada Allah. Kemudian nanti di akhirat akan dibangkitkan ya jasmani dan rohani kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tentunya harapannya kita ingin selamat tuh lahir batin ya. Batin gitu. Dan jadi itu mutlak diperlukan. Jadi jangan mementingkan jasmaninya doang gitu. Iya. Olahraga, makan, tapi zikir dan datang ke majelisnya. Nutrisi batinnya ini malas gitu. Padahal jadi harus seimbang gitu. Harus seimbang. Iya, lahir batin. Baik, Tat, sebelum kesimpulan nih, satu lagi boleh deh sambil kesimpulan. Bagaimana sih Tat untuk menyikapi orang-orang yang tidak suka dengan tasawuf? Ada sih beberapa orang gitu yang tidak suka tasawuf. Iya. Bagaimana tuh? Ya, sebagai orang yang kita sedang belajar tasawuf, ya kita yang pertama kita bersihkan hati kita. Ya, ketika ada orang yang suka atau tidak suka dengan kita, ya kita kembalikan kan. Pada akhirnya itu menjadi urusan mereka sendiri gitu ya. Tapi kita harus tetap berbuat baik kepada semuanya. Semua orang. Ya, tadi kan tasawuf itu adalah ilmu hati gitu kan, yang ketika hatinya bersih, insya Allah ketika ada orang lain yang nggak suka kita ya tetap baik, kita baik gitu. Kalau ibarat pepatah itu, jadilah kamu pohon mangga di pinggir jalan. Ketika orang melempar batu, kamu malah ngasih mangganya, gitu. Ibaratnya gitu. Ya, maka ya tetap kita berbuat baik, ya memberikan contoh yang baik, kemudian mengaplikasikan tasawuf
ilmu tasawuf atau ilmu agama ini dengan baik sehingga setidaknya orang tidak sampai membenci kita gitu. Kalaupun mereka belum paham ya kita beri terus aja informasi, pengertian begitu ya. Kemudian jangan lupa kita doakan juga ya. Kita doakan kita karena memang kita itu bersaudara ya. Ya innamal mu'minuna ikhwah. Orang yang beriman itu bersaudara, maka saling mendoakan. Ya setiap setelah sholat kita saling mendoakan ya antara satu dengan yang lain. Maka kita berdoa kepada Allah jangan sampai ada ghil, ada dendam, dengki di antara kita, permusuhan antara kita dengan sesama kaum muslimin atau kaum mukmin dimanapun berada. Ya, alhamdulillah nih sangat jelas sekali. Terima kasih kepada Ustaz Cecep. Sama-sama. Ada yang ingin disampaikan untuk kesimpulan atau yang lain-lain? Cekap barangkali ya. Mudah-mudahan bisa diterima. Artinya ya mudah-mudahan sih nggak puas sih ya dengan penjelasan ini, sehingga ketika nggak puas kita akan terus belajar supaya merasakan sendiri lah tentang agama ini, agama Islam yang memang harus komprehensif ya. Untuk khulu fisil mekafah, masuk dalam Islam secara komprehensif, secara menyeluruh begitu ya, sehingga rukun-rukun agama tadi harus benar-benar tegak, yang harus kita tegakkan sehingga agama kita kokoh di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik sobat IDTV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah begitu dalam jelas sekali yang disampaikan oleh Ustaz Cecep Hidayatullah pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dengan ilmu yang beliau disampaikan bisa menyerap dalam hati kita. Mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikannya, dan mudah-mudahan juga bagi semua orang yang belum mengetahui tasawuf bisa lebih gitu ya, untuk lebih paham, untuk mencari, menggali tentang ilmu tasawuf ini ataupun ilmu ihsan, ilmu batin ini. Sobat IDTV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu saja yang dapat disampaikan. Terima kasih Ustaz Cecep sama-sama hadir dalam podcast hari ini. Mudah-mudahan sehat selalu Ustaz. Amin ya. Ya, terima kasih juga kepada sobat IDTV. Mudah-mudahan juga semuanya disehatkan. Dan saya Muzakir Zulkarnain izin pamit mundur. Mohon maaf apabila banyak kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Dan mari kita tutup acara ini dengan pembacaan kifaratul majelis. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.